Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Andre. Apa kabarnya? Pak Andre harapkan kabarnya baik. Hari ini kita belajar tentang keberagaman tugas anggota keluarga. Anak-anak, yang namanya keluarga itu tidak hanya di rumah saja, tetapi bisa saja itu yang namanya keluarga itu di lingkungan sekolah. Nah, kita belajar dari tema 3, subtema 3 untuk muatan pelajaran PPKN. Yang pertama, Pak Andre tampilkan adalah gambar dua anak, cewek dan cowok. Posisinya ini sama seperti kalian, yaitu posisi seperti anak-anak. Anggota keluarga di rumah. Nah, kalau sudah Pak Andri sudah menyebutkan keluarga di rumah, artinya bisa kalian sebutkan anggota keluarga di rumah. Nah, ini beberapa contoh keluarga. Ada 5 contoh gambar keluarga. Nah, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk tugasnya, kita akan lihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah ayah, atau kita menyebutnya bapak atau papa. Nah, gambarnya seperti ini. Tugasnya apa toh? Tugas seorang ayah atau bapak yang pertama adalah memimpin keluarga. Nah, seperti ini. Seorang ayah itu biasanya mengarahkan kehidupan dalam keluarga, terutama kalau kita mau melakukan sesuatu. Biasanya ayah itu memberikan petunjuk. Yang kedua adalah mencari nafkah atau penghasilan, atau bisa dikatakan sedang bekerja untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Yang selanjutnya adalah ibu. Seorang ibu di rumah itu tugasnya yang pertama adalah mengurus rumah tangga. Rumah tangga yang di sini yang dimaksud adalah contohnya seperti memasak, menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mendidik anak. Nah, seperti ini. Mengajari belajar anaknya. Biasanya anak-anak lebih suka belajar sama bapak atau sama ibu. Ayo, ngaku. Nah, biasanya kecenderungan anak-anak itu pengennya sama ibu. Selanjutnya, anggotanya adalah anak. Gambarnya sama seperti tadi. Tugas
seorang anak di rumah yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, seorang anak mau ke sekolah, dia pamitan dengan cara mencium tangan orang tuanya. Ya. Bahkan itu kalau bisa kita lihat adalah seorang anak SMA. Nah, seorang anak SMA pun masih mencium tangan orang tuanya. Jadi kalian pun juga sama. Masih anak, kalau bepergian mau pergi pamitan dulu. Selain itu contoh berbakti kepada orang tua yaitu tidak membantah perintah orang tua. Kemudian tugas yang kedua yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contoh, nah seperti ini. Menyapu, membantu menyapu atau mengepel. Kemudian membantu mencuci. Atau yang lebih mudah, yaitu melipat bajunya sendiri. Ya, Pak Andri yakin kalian sudah kelas 3 sudah bisa untuk melipat pakaiannya sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak, selain menjadi anggota keluarga di rumah, kalian itu menjadi anggota keluarga di sekolah, terutama di sekolah kita. SD Pangudiluhur Sugiyo Pranoto. Ya, menjadi anggota di SD Pangudiluhur Sugiyo Pranoto. Nah, untuk perannya itu masing-masing beda. Sama seperti Pak Andre, di rumah mungkin sebagai kepala keluarga. Nah, nanti di sekolah perannya juga akan berbeda. Keberagaman tugas sesuai peran di sekolah. Yang pertama, Bapak tunjukkan gambar Bapak, Ibu guru dan karyawan terlebih dahulu. Nah, seperti yang Pak Andre katakan tadi, kalau di sekolah itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berbeda kalau di rumah. Di rumah bisa menjadi kepala keluarga, bisa menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau di sekolah bisa menjadi berperan sebagai kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, petugas keamanan, perpustakaan, atau bahkan petugas administrasi. Nah, selanjutnya ini peran kalian di sekolah, yaitu sebagai siswa. Satu persatu tugasnya masing-masing peran tersebut. Yang pertama adalah kepala sekolah. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu memimpin sekolah. Fungsinya hampir sama, tugasnya seperti kepala keluarga tadi, yaitu mengarahkan dan menentukan tujuan dari sekolah ini. Yang selanjutnya yaitu guru. Tugas seorang guru yaitu yang pertama mengajar dan mendidik siswa atau murid. Nah, kalau mengajar modelnya seperti ini. Dijelaskan. Ya.
Ini namanya mengajar. Nah, kemudian mendidik. Nah, seperti ini. Ada yang pernah ditegur oleh Bapak Ibu guru? Oh, tidak ada. Nah, yang namanya menegur itu adalah salah satu mendidik supaya kamu menjadi lebih baik terutama di sikap dan perilakunya. Ingat anak-anak, Bapak Ibu guru dan karyawan di sini itu sebagai orang tua kalian di sekolah. Jadi kalau nanti suatu ketika kita ketemu lagi, kalau ditegur itu adalah salah satu bagian dari mendidik kalian supaya menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah petugas perpustakaan. Tugasnya yaitu melayani kegiatan di perpustakaan. Nah, melayani kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. Contohnya seperti saat meminjam buku dan mengembalikan buku, seperti itu. Selanjutnya adalah petugas kebersihan. Tugasnya apa toh? Tugasnya tentu saja membersihkan lingkungan sekolah supaya dalam belajar kalian menjadi aman, nyaman, dan senang. Karena apa? Lingkungannya menjadi bersih. Nah, seperti ini tugasnya petugas kebersihan. Yang pertama adalah menyapu. Yang kedua, tuh mengepel, membersihkan lantai. Nah, Pak Andri yakin kalau kalian belajar dengan lingkungan yang bersih, itu pasti akan sangat menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya ada petugas lain. Mungkin petugas keamanan, petugas administrasi, tapi Pak Andri tidak mau menyebutkan. Cukup itu dulu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa. Siswa itu siapa toh? Siswa yaitu ya kalian itu. Nah, contoh saja. Kalau kalian belajar. Oke. Tugasnya apa? Yang pertama adalah pasti belajar di sekolah. Contohnya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau belajar sebelum pandemi, biasanya duduk berdua-dua. Biasanya suasananya juga enak. Nah, gambar yang ketiga itu ada yang masih ingat itu sedang apa ya? Baik, ayo. Ya, sedang menyapa. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam. Gambar keempat, lima, dan enam itu tidak di sekolah. Tetapi sama, itu belajar tetapi ikut di program sekolah. Ya, anak-anak. Kemudian, selain itu, sama seperti di sekolah, masih ada keberagaman tugas dan peran. Contohnya apa? Saat piket. Saat piket, ya, tugasnya mungkin satu, ada yang menyapu, ada yang merapikan meja, ada yang membuang sampah ke tempat sampah, kemudian membersihkan meja, atau mungkin juga mengelap kaca jendela. Oke anak-anak. Selamat beraktivitas anak-anak. Selalu jaga jarak, jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah selalu
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa itu penting untuk saat ini dan seterusnya. Jangan lupa ya. Dan juga nanti tunggu video dari Pak Andre selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam.